pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk memperluas eskalasi perang di Gaza. Rencana itu sontak mendapat kecaman dari warga Israel. Ribuan warga bahkan menggelar demonstrasi besar di Tel Aviv. Informasi lainnya, pemirsa, korban meninggal dunia akibat kelaparan di jalur Gaza, Palestina terus bertambah hingga 217 orang pada Minggu 10 Agustus. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan setidaknya 5 orang tewas karena kelaparan dalam 24 jam sebelumnya. Pemirsa, ribuan warga Israel menggelar demonstrasi besar di Tel Aviv pada Sabtu malam untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin memperluas eskalasi perang di Gaza. Aksi protes di jalan-jalan Tel Aviv berlangsung sehari setelah Kabinet Keamanan Israel memutuskan untuk mengambil alih kota Gaza sebagai bagian dari operasi militer yang diperluas di wilayah Palestina. Keputusan ini mendapat penolakan luas dari publik dan peringatan dari militer terkait risiko bagi para sandera yang masih ditahan. Dalam demonstrasi tersebut, Lishai Miran Levi, istri salah satu sandera bernama Omri Miran, menyatakan bahwa keputusan pemerintah berpotensi menjadi hukuman mati bagi orang-orang yang mereka cintai. Survei menunjukkan mayoritas warga Israel ingin perang segera dihentikan agar sandera yang tersisa dapat diselamatkan. Diperkirakan masih ada sekitar 20 sandera yang hidup di tangan militer. Pemerintah Israel menghadapi kritik keras baik dalam negeri maupun sekutu internasional, terutama Eropa, sejak mengumumkan rencana perluasan operasi militer. Negosiasi gencatan senjata yang sempat diharapkan membuka jalan pembebasan lebih banyak sandera gagal pada Juli lalu. Demonstrasi di Tel Aviv yang kerap menuntut gencatan senjata ini kembali menarik lebih dari 100.000 peserta pada Sabtu malam. Mereka membawa bendera Israel dan poster sandera, sekaligus mengungkapkan kemarahan pada pemerintah yang dianggap fanatik dan merugikan kepentingan nasional. Sebagian pengunjuk rasa juga menyerukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk campur tangan menghentikan rencana eskalasi perang oleh Netanyahu.
Beberapa peserta membawa gambar anak-anak Gaza yang menjadi korban konflik. Perang yang dimulai dengan serangan Hamas pada Oktober 2023 telah menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyebabkan kerusakan besar. Di pihak Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 61.000 orang telah meninggal dunia dengan korban terbaru mencapai 39 jiwa dalam 1 hari terakhir. Sebanyak 217 warga Palestina termasuk 100 anak-anak meninggal akibat kelaparan sejak agresi Zionis Israel ke Palestina. Korban meninggal dunia akibat kelaparan di jalur Gaza Palestina terus bertambah hingga 217 orang pada Minggu 10 Agustus 2025. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan setidaknya 5 orang tewas karena kelaparan dalam 24 jam sebelumnya. Total korban tewas akibat kelaparan tercatat 217 jiwa termasuk 100 anak-anak sejak agresi Zionis Israel ke Palestina. Sebagian besar kematian terjadi pada beberapa pekan terakhir, imbas pembatasan ketat Israel. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Muhammad Abu Salmiya, mengatakan kelaparan terus menimbulkan risiko serius, terutama di kalangan anak-anak dan lansia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga sebelumnya melaporkan sekitar 12.000 anak di bawah usia 5 tahun menderita malnutrisi. Warga Gaza banyak yang mengalami kelaparan akibat blokade Israel terkait bantuan kemanusiaan. Mereka menahan bahkan sempat memblokade bantuan kemanusiaan tersebut. Pada waktu normal, Gaza menerima ratusan truk bantuan kemanusiaan per hari. Namun, sejak agresi Israel, truk yang masuk hanya bisa dihitung jari, sehingga tak cukup memenuhi kebutuhan seluruh warga di daerah tersebut. Sejak agresi Israel memeriksa ketat bantuan kemanusiaan karena mereka takut ada bahan yang tak sesuai dan disalahgunakan Hamas. Padahal, selama ini isi truk bantuan adalah makanan hingga susu formula untuk bayi. Selama agresi itu, Israel juga menggempur habis-habisan warga dan objek sipil di Palestina. Imbas serangan itu, lebih dari 60.000 warga di sana tewas dan jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi akibat kekejaman Israel.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan serangan baru di jalur Gaza akan diselesaikan dengan cukup cepat demi menghancurkan benteng terakhir Hamas dan membebaskan sisa sandera. All you're doing is now if we had a starvation policy, no one in Gaza would have survived after 2 years of war. But our policy has been the exact opposite. Dalam pernyataan terbarunya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan tidak memiliki pilihan selain menyelesaikan pekerjaan untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera yang masih ditahan di Gaza. Ia menyebut operasi ini akan menargetkan 2 benteng terakhir Hamas yang menolak menyerah. Meski tidak merinci waktu pelaksanaannya, Netanyahu menyebut tenggat waktu tersebut cukup cepat dan diawali dengan pembuatan zona aman agar penduduk sipil di kota Gaza dapat dipindahkan. Netanyahu mengklaim kota Gaza yang kini menampung sekitar 1 juta pengungsi Palestina akan diarahkan ke wilayah aman. Namun, warga Palestina menegaskan zona semacam itu tidak pernah melindungi mereka dari serangan Israel sebelumnya. Ia juga menepis anggapan bahwa Israel berniat menduduki Gaza dengan menyatakan tujuan mereka hanya membentuk sabuk keamanan di perbatasan. Menanggapi pernyataan itu, Hamas menyebut pernyataan Netanyahu sebagai serangkaian kebohongan. Penasehat media Kepala Biro Politik Hamas, Taher Al-Nunu, menegaskan pihaknya tak akan melucuti senjata kecuali jika negara Palestina merdeka didirikan. Ia menuding Netanyahu sengaja menipu publik dan menyembunyikan kebenaran. Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal PBB, Miroslav Jenka, memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa rencana Israel berpotensi memicu bencana lain dengan dampak luas. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat pada Minggu pagi waktu Amerika Serikat, usai Netanyahu menyatakan militer Israel akan mengambil alih kota Gaza. Jenka menyebut, jika rencana itu dijalankan, kemungkinan akan terjadi pengungsian paksa, pembunuhan, dan kerusakan lebih lanjut. Sejumlah negara Eropa di PBB, termasuk Denmark, Prancis, Yunani, Slovenia, dan Inggris, menegaskan kelaparan akut sudah melanda Gaza dan operasi Israel hanya akan memperburuk keadaan. Mereka memperingatkan bahwa perluasan operasi militer akan membahayakan seluruh warga sipil, termasuk para sandera, serta menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Negara-negara tersebut mendesak tindakan segera untuk menghentikan kelaparan dan memperbesar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tiongkok dengan tegas menentang segala upaya untuk mengambil alih Gaza. Perwakilan tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Dewan Keamanan dan komunitas internasional harus mengambil tindakan tegas dan diperlukan sebelum bencana kemanusiaan yang lebih besar meletus. Tiongkok dengan tegas menentang segala upaya untuk mengambil alih Gaza, ujar Fu Chong, perwakilan tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Minggu.
Berbicara dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza, Fu mengatakan bahwa Dewan Keamanan dan komunitas internasional harus mengambil tindakan tegas dan diperlukan sebelum bencana kemanusiaan yang lebih besar meletus. Fu menekankan bahwa Tiongkok dengan tegas menentang segala upaya untuk menduduki Gaza. Fu menekankan perlunya meninggalkan pola pikir penggunaan kekuatan dengan mengatakan bahwa hanya gencatan senjata segera yang dapat secara efektif menyelamatkan lebih banyak nyawa dan menciptakan kondisi untuk pembebasan sandera. Ia menekankan bahwa negara-negara yang berpengaruh terhadap Israel harus menjunjung tinggi sikap yang adil dan bertanggung jawab, serta secara aktif mempromosikan gencatan senjata. Utusan Tiongkok tersebut mengatakan bahwa meringankan bencana kemanusiaan di jalur Gaza sangatlah mendesak. Ia menekankan bahwa menghidupkan kembali prospek solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya solusi yang layak bagi masalah Palestina untuk mencapai koeksistensi damai antara Palestina dan Israel. Menurut Fu, Tiongkok akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengakhiri pertempuran di Gaza, meringankan krisis kemanusiaan, dan berupaya mencapai solusi yang komprehensif, adil, dan langgeng bagi masalah Palestina. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan pada hari Minggu 10 Agustus, Duta Besar Israel dan Palestina menyampaikan narasi yang sangat berbeda tentang situasi dan solusi yang dibutuhkan untuk mengakhiri konflik di Gaza. Berbagai perwakilan menyatakan keprihatinan atas situasi di Gaza, sekaligus mengutuk serangan Israel yang terus berlanjut. Duta Besar Israel Jonathan Miller membantah pernyataan Israel sebagai agresor dengan menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membebaskan Gaza dari rezim teror brutal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras mencaplok kota Gaza meski mendapat penolakan dari dalam dan luar negeri. Ia berdalih perang akan berakhir jika Israel menguasai wilayah tersebut sepenuhnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras mencaplok kota Gaza meski mendapat penolakan dari dalam dan luar negeri. Dengan alasan perang akan berakhir jika Israel menguasai wilayah tersebut sepenuhnya. Mengacu pada keputusan sidang Kabinet Keamanan Israel pada Kamis lalu, Netanyahu menyatakan negaranya ingin membebaskan Gaza, bukan mendudukinya. Dalam konferensi pers, Minggu 10 Agustus 2025 malam waktu setempat,
Seperti dilaporkan CNN, ia menilai pencaplokan Gaza merupakan cara terbaik untuk mengakhiri perang. Saat ditanya soal waktu dimulainya serangan skala besar, Netanyahu tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya menyebut operasi akan berlangsung cukup cepat setelah militer menetapkan zona aman. Netanyahu juga memaparkan rencana 3 tahap untuk meningkatkan bantuan ke Gaza, termasuk pembentukan koridor aman untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, Israel mengganti istilah pencaplokan atau pendudukan kota Gaza dengan kontrol atau kendali penuh atas kota berpenduduk sekitar 900.000 jiwa itu. Menurut sejumlah pakar, perubahan istilah tersebut merupakan upaya Israel menghindari jerat hukum internasional dan pelanggaran Konvensi Jenewa. Beberapa pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa tujuan negara itu tetap untuk menduduki kota Gaza sepenuhnya melalui kekuatan militer. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina bergabung dengan para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada dalam mengisyaratkan hal tersebut. Pernyataan tersebut muncul setelah berminggu-minggu desakan dari dalam kabinetnya dan dari banyak pihak di Australia untuk mengakui negara Palestina. Australia will recognise the state of Palestine. So until Israeli and Palestinian statehood is permanent, peace can only be temporary. Ever since the atrocities perpetrated by Hamas on the 7th of October 2023, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pada hari Senin bahwa Australia akan mengakui negara Palestina, bergabung dengan para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada dalam mengisyaratkan hal tersebut. Pernyataan tersebut muncul setelah berminggu-minggu desakan dari dalam kabinetnya dan dari banyak pihak di Australia untuk mengakui negara Palestina. Dan di tengah meningkatnya kritik dari para pejabat di pemerintahannya atas penderitaan dan kelaparan di Gaza. Pemerintah Australia juga mengkritik rencana yang diumumkan dalam beberapa hari terakhir oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melancarkan serangan militer besar-besaran di Gaza.
Albanese mengatakan kepada para wartawan di Canberra setelah rapat kabinet pada hari Senin bahwa keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina akan diresmikan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September. Komitmen tersebut mencakup tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Palestina, demilitarisasi Gaza, dan penyelenggaraan pemilu, ujarnya. Albanese mengatakan sebelumnya ia telah mengatakan secara terbuka dan langsung kepada Netanyahu bahwa situasi di Gaza telah melampaui ketakutan terburuk dunia. Para pemimpin Selandia Baru dan Australia juga pada hari Sabtu membahas kerjasama yang lebih erat antara militer mereka yang sedang berkembang pesat di tengah latihan militer luar biasa Tiongkok baru-baru ini di dekat pantai mereka. Baik Albanese maupun Luxon juga menegaskan kembali seruan mereka untuk gencatan senjata di Gaza dan agar bantuan dapat mengalir bebas ke wilayah kantong tersebut. Australia dikabarkan tengah mempersiapkan langkah untuk mengakui negara Palestina mengikuti jejak Prancis, Kanada, dan Inggris. Rencana ini memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menuduh pengakuan tersebut sebagai hadiah bagi Hamas. Rencana Australia untuk mengakui negara Palestina dilaporkan membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin geram. Ia menilai langkah itu yang juga diambil sejumlah negara Eropa justru memberikan keuntungan politik bagi Hamas. Netanyahu menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang memalukan dan mengklaim tanpa memberikan bukti bahwa mayoritas warga Israel menolak pembentukan negara Palestina karena dianggap akan memicu perang yang lebih besar, bukan menciptakan perdamaian. Di sisi lain, situasi di dalam negeri Israel menunjukkan gejala yang berbeda. Ribuan warga dilaporkan turun ke jalan Tel Aviv, mendesak pemerintah menghentikan agresi yang telah berlangsung selama 2 tahun di Gaza. Media Australia, Sydney Morning Herald, memberitakan bahwa Perdana Menteri Anthony Albanese dijadwalkan menandatangani pengakuan resmi terhadap negara Palestina dalam pekan ini. Pemimpin pemerintahan kiri tengah tersebut sebelumnya menegaskan dukungan pada solusi 2 negara yang menjamin keamanan Israel sekaligus memberikan hak bagi Palestina untuk memiliki negara berdaulat. Berbicara di Selandia Baru pada Sabtu 9 Agustus, Albanese menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina hanyalah masalah waktu. Kantor Perdana Menteri Australia belum memberikan komentar resmi ketika dimintai tanggapan oleh Reuters terkait kabar ini.
Tank dan pasukan Israel terlihat beroperasi di perbatasan Gaza pada hari Minggu, di tengah meningkatnya kecaman internasional atas rencana pengambil alihan kota Gaza. Tank dan pasukan Israel terlihat beroperasi di perbatasan Gaza pada Minggu di tengah meningkatnya kecaman internasional atas rencana pengambil alihan kota Gaza. Warga Israel khawatir serangan itu akan membahayakan 50 sandera yang masih ditahan di Gaza. Pada Sabtu, puluhan ribu warga menggelar unjuk rasa anti pemerintah yang disebut media lokal sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Upaya gencatan senjata kembali mencuat seiring pengumuman Israel. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar di Spanyol pada Sabtu untuk membahas proposal baru mengakhiri perang. Mediator Mesir dan Qatar menyiapkan kerangka gencatan senjata yang mencakup pembebasan semua sandera, hidup maupun tewas, dengan imbalan berakhirnya perang dan penarikan pasukan Israel. Pejabat kesehatan melaporkan 20 warga Palestina tewas ditembak saat mencari bantuan pada Sabtu dan 11 orang dewasa meninggal akibat kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir. Kritik terhadap Israel meningkat bersamaan dengan desakan agar lebih banyak makanan diizinkan masuk ke Gaza yang terkepung. Sejumlah truk bantuan terlihat di penyeberangan Karem Shalom pada Minggu. Israel menuduh Hamas mengalihkan bantuan dari sistem yang dipimpin PBB. Tuduhan yang dibantah PBB seraya menegaskan bahwa lebih banyak truk harus diizinkan masuk dan didistribusikan dengan aman ke tujuan di dalam Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerah di bawah tekanan setelah Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerah di bawah tekanan setelah Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Netanyahu mengatakan keputusan Merz dipengaruhi oleh laporan TV palsu dan tekanan dari berbagai kelompok. Penghentian ekspor senjata ini diumumkan tak lama setelah Israel menyatakan rencana untuk mengambil alih kota Gaza. Merz menegaskan bahwa pembebasan sandera Israel dan negosiasi gencatan senjata adalah prioritas utama Jerman. Ia menilai tindakan militer Israel terbaru menyulitkan tercapainya tujuan tersebut.
Netanyahu mengingatkan bahwa sebagian orang mungkin memilih untuk melupakan 7 Oktober. Ia menegaskan Israel akan melakukan apapun demi mempertahankan negaranya. Keputusan Jerman memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara. Kontroversi ini terjadi di tengah perang Gaza yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Netanyahu juga mengumumkan wartawan asing akan diizinkan masuk untuk meliput konflik di Gaza. Para duta besar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam rencana Israel untuk menguasai kota Gaza dalam sesi darurat Dewan Keamanan pada Minggu 10 Agustus. Our ultimate goal remains unchanged. Israel and a fully independent, democratic, contiguous, viable and sovereign Palestinian state of which Gaza is an integral part. The suffering endured in Gaza over the past 22 months has been. Para duta besar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam rencana Israel untuk menguasai kota Gaza dalam sesi darurat Dewan Keamanan pada Minggu 10 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Keamanan mendengarkan seruan baru untuk mengakhiri penderitaan di wilayah Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan harapannya agar serangan baru ke Gaza dapat diselesaikan dengan cepat. Perwakilan Eropa di PBB menilai kelaparan tengah terjadi di Gaza dan memperingatkan bahwa rencana Israel hanya akan memperburuk keadaan. Malnutrisi dilaporkan tersebar luas di daerah kantong tersebut yang menurut sejumlah lembaga bantuan internasional merupakan akibat dari kebijakan Israel yang sengaja membatasi bantuan. Israel membantah tuduhan itu, menyalahkan Hamas atas kelaparan yang dialami warga Palestina dan menegaskan bahwa banyak bantuan telah disalurkan. Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, Ramesh Rajasingham menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap konflik yang berkepanjangan, serta potensi jatuhnya korban jiwa lebih banyak akibat keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer di Gaza. Ia menilai langkah tersebut sebagai eskalasi serius. Prancis kembali mengancam rencana Netanyahu, sementara perwakilan Amerika Serikat membela Perdana Menteri Israel itu dengan menegaskan komitmen Washington untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, membebaskan para sandera, dan mencapai perdamaian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.